Oke, baik. Bertemu lagi. Salam sehat. Semoga tetap sehat dan meskipun dalam suasana seperti ini, ya. Ya, pada materi sebelumnya itu sudah kita bahas tentang uh, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus. Ya. Nah, ini akibat dari medan listrik yang mengalir pada sebuah kawat berarus, maka akan timbul gaya Lorentz. Nah, apa yang terjadi pada gaya Lorentz ini? Ini akan kita bahas. Oke. Ya. Gaya pada penghantar berarus listrik. Ya. Ini arah arusnya. Arah panahnya. Nah, penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet. Nah, besarnya ini bergantung pada saya yang mempengaruhi besar gaya magnet yang mengalir akibat dari kawat yang berarus listrik, kemudian ada medan magnetnya. Oke, yang pertama adalah bergantung pada kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Kemudian kuat medan magnet. Ya, kuat medan magnet, misalnya ini adalah magnet. Jadi besar gaya magnet dipengaruhi oleh besarnya kuat medan magnetnya. Oke, dan yang ketiga adalah panjang kawat penghantarnya, ya, atau L-nya. Baik, arah gaya magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Sebelumnya juga pada medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus, di situ juga ada kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan ini bisa Anda lihat. Keempat jari ini menyatakan arah medan magnetnya. Ini medan sebuah magnet batang, ini utara, selatan. Dimana kita tahu bahwa arah medan magnet yang terjadi pada kutub magnet itu dari utara ke selatan. Makanya dari utara ke selatan itu jangan lupa. Ya. Keempat jari ini menyatakan arah medan magnetnya. Nah, kemudian arah jempol, ya, dari jempol ini menyatakan I-nya. Kemudian arah telapak tangan adalah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi ini F, B, I. Arah gaya Lorentz, kemudian arah medan magnet, arah I. Jadi soal yang sering ditanya adalah F-nya. Bagaimana cara menentukan ini? Yang pertama kita lihat dulu arah arusnya. Ketika arah arusnya ke atas, ini dia. Kemudian arah medan magnet ini, maka M-nya. Sebaliknya kalau dia ke bawah, ya begini. Dengan arah medan yang tetap, kemudian I-nya misalnya ke bawah, arah arusnya ke bawah, maka gaya Lorentz-nya ini sebelah kanan. Itu. Oke. Nah, ini penggunaan dari gaya magnetik. Ya, apa sih penggunaan dari gaya magnet itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, gaya magnetik yang timbul pada pengantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, itu. Contohnya pada motor listrik. Saya pikir semua kenal dengan motor listrik, ya, seperti mainan anak-anak itu, mobil-mobilan anak-anak yang pakai baterai. Itu. Kemudian juga pada alat ukur listrik. Nah, pada alat ukur listrik juga ini menggunakan prinsip dari gaya magnetik tersebut. Misalnya pada amperemeter, voltmeter, kemudian ohmmeter, atau multimeter. Ini dia cara kerjanya. Kita lihat, ketika ada arus yang mengalir, ini I-nya,
yang mengakibatkan ini motornya bergerak. Ya. Ini dia arah I-nya, arah I dalam kawat ini. Ada magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Nah, jika N-nya diganti, diubah posisinya, maka yang terjadi adalah gerakannya kebalikan dari ini. Nah, fungsi komutator adalah agar arus listrik yang mengalir pada loop tidak terbalik atau tidak berbalik arah, sehingga loop dapat terus berputar. Ya. Nah, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Oke. Ini ketika ketika ada sebuah elektron menembus sebuah bidang, ini arahnya cross, ini menunjukkan arahnya cross, berarti menjauhi pengamat, itu ya, kalau cross. Nah, perhatikan laju tidak berubah, lajunya tidak berubah, laju dari gerak elektronnya tidak berubah, tetapi arahnya berubah. Ini memang selalu menuju ke pusat lintasannya, sehingga besar gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya FB sama dengan QV cross B, atau bisa kita tuliskan menjadi F sama dengan QVB sin theta, atau juga kita buat BQV sinus theta, dengan F itu adalah tegak lurus terhadap B dan F tegak lurus terhadap B. Nah, tetanya adalah sudut antara arah V dengan arah B. Oke, ini V-nya, B-nya ini tegak lurus antara B dengan V. Maka besar gaya Lorentz adalah kalau misalnya kita buat sumbu X, Y, dan Z, kayak ini B-nya X, Y, maka arah gaya magnetnya ke arah sumbu Z. Oke, arah F ini juga menggunakan kiri tangan kanan. Kalau tadi kiri tangan kanan, yang pertama itu FBI. Nah, di sini kalau muatannya bergerak, untuk muatan yang bergerak, maka I-nya kita ganti menjadi arah V. Di F, B, V. Gitu. Oke. Jadi gaya pada muatan yang bergerak, ketika dia menembus bidang, arah medannya menembus bidang, ini dia gambarnya, bisa kita lihat. Jadi V-nya akan bergerak. Oke. Jadi kayak magnet selalu dalam arah radial atau menuju pusat, yang mengakibatkan partikel bergerak melingkar. Maka secara matematis diperoleh hubungan besar gaya magnetnya sama dengan BQV. Nah, kalau tadi BQV sinus theta. Nah, dalam hal ini theta-nya adalah 90 derajat. Maka kita tahu sinus 90 sama dengan 1. Oke. Kemudian ada gaya sentripetal, gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Dan di sini berbentuk lingkaran. Oke. Jadi gaya sentripetalnya sama dengan mv kuadrat per r. Ini dari mana? Ini dari gaya sentripetalnya. M dikali AS. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu v kuadrat per r. Jadi gaya sentripetal sama dengan mv kuadrat per r. Oke. Ini sama-sama gaya. Gaya Lorentz, gaya magnet sama dengan gaya sentripetal. Jadi
B sama dengan MV per R. Maka dapatkan L sama dengan MV per KB. Bisa ya. Jadi jari-jari lintasan yang jari-jari lintasan oleh elektron MV per KB. Oke. Di sini velocity selector kecepatan. Jadi ketika sebuah elektron ditembakkan pada medan listrik dan medan magnet, nah di sini medan magnetnya D-nya cross ya, pasti masuk ke bidang, masuk ke dalam bidangnya. Oke, kemudian medan listriknya ini positif tadi, maka FB ini mutlak gaya Lorentz lebih besar dari gaya elektron. Ini dia gerakannya. Kemudian ketika FB lebih kecil daripada FE, maka gerakan ini elektronnya akan dilempar ke sini. Nah, ketika gaya magnetnya sama dengan gaya elektronnya, maka yang terjadi adalah elektron tidak akan menyimpang ke arah sumbu positif ini, ke arah medan listrik yang positif maupun ke arah listrik yang negatif. Jadi tetap dia pada lintasan-lintasannya berbentuk garis lurus gitu. Baik, ini penerapan dari gaya Lorentz tadi. Gaya pada dua penghantar sejajar ya. Ketika ada dua buah penghantar sejajar, maka di sana akan timbul gaya Lorentz ya, atau gaya magnet. Yang pertama kita perhatikan arah I-nya. I-nya ke atas, I1-nya ke atas, I2-nya juga ke atas. Maka gaya Lorentz-nya bagaimana? Nah, ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya, tangan kanan menggenggam ya. Yang pertama kita perhatikan arah B-nya dulu. Nah, untuk menentukan kemana arah medannya itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan menggenggam itu ya. Arah B yang ditimbulkan oleh B1 oleh I1 terhadap I2 arahnya kemana? Itu harus perlu kita perhatikan ya. Jadi ini persoalan sudah, saya pikir sudah cukup jelas. Jadi F1 nya sama dengan minus F2, maka besar gaya magnetnya F sama dengan mu0 dikali I1 kali I2 per 2VA ya. Sekali lagi, gaya magnetnya sama dengan mu0 dikali I1 I2 kali L, ini L ya, per 2VA, dengan L adalah panjang kawatnya, sedangkan A nya adalah jarak antara kedua kawat. Ini contoh soalnya, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon secara dengan kawat yang berarus 10 ampere pada jarak 1,0 cm dari kawat tersebut. Nah, tentukan besar gaya Lorentz. Ini elektron yang bergerak. Itu persamaannya nanti adalah BEV. Nah, di sini tidak diketahui berapa sudutnya. Ya, kita bisa anggap bahwa itu sudutnya sebesar 90 derajat. Oke. Baik. Ini untuk evaluasinya, silahkan kalian kerjakan ya. Jadi semakin rajin Anda belajar, maka semakin banyak ilmu yang akan Anda dapatkan. Dan satu lagi, ini bukan satu-satunya sumber untuk kalian belajar. Masih banyak sumber yang lain yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, tetap belajar ya, supaya masa depan lebih baik. Sekian
Untuk gaya Lorentz, terima kasih.